Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan sama-sama belajar mengenai pertanian ya. Ini kita sekarang sedang berada di lahan perkebunan kita ya. Ini alhamdulillah milik saya sendiri ini. Nah, ini lahan kita kali ini dengan sistem tumpang gilir dan juga tumpang sari. Apa maksudnya tumpang gilir? Yaitu kita tanam beberapa jenis tanaman dengan bergilir masa panennya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan di tengah-tengah jalan ini ataupun jalur kita merawat tanaman cabai ini, kita tanami salak. Ini jenis salak gading ya. Untuk review salak gading seperti apa sudah pernah saya bikinkan video. Itu berbeda dengan salak pondoh ya. Sedangkan yang ini adalah tanaman cabai bergilir. Yang dimaksud adalah ketika tanaman salak ini belum produktif ataupun dia masih masa pertumbuhan dan masih kecil seperti ini, kita memanfaatkan bedengan ataupun pundungan yang ada di sela-sela tanaman salak ini, kita tanami cabai. Nah, ini untuk umur dari tanaman cabai sendiri ini sudah hampir 1 bulan ya. Ini baru 3 minggu lebih. Untuk 1 bulan belum ada. Seperti ini kondisinya. Nah, selanjutnya ada lagi, coba kita ke sana ya. Ada lagi tanaman. Nah, ini adalah tanaman durian. Nah, kalau ini kita namanya adalah besok tumpang sari ya. Nah, ini tumpang sari yang dimaksud adalah ini tanaman durian, dia belum produktif. Dia akan berbuah ketika sudah cukup besar ya. Jadi ketika besok ini sudah tinggi besar, diharapkan pohon salaknya juga sudah mulai rimbun dan sudah mulai berbuah. Diharapkan pohon duriannya juga sudah mulai berbuah dengan waktu yang sama. Nah, itu baru namanya tumpang sari. Dia sama-sama tumbuh dalam satu tempat dan satu waktu berbuah. Sedangkan tanaman cabenya ini ketika sudah berumur beberapa bulan dia akan mati, tua, dan itu sudah hilang. Maka itu bergilir berikutnya ke produktivitas dari tanaman salak dan tanaman durian. Namun ada juga di sebelah sini, yaitu tanaman ini dia pisang. Pada lahan yang lain saya pernah melakukan seperti ini dengan tanaman pisang yang cukup banyak. Namun untuk lahan kali ini saya tanam beberapa saja. Ini ya, coba kita lihat dari jauh. Nah, ini tanaman pisangnya ini perkembangannya cukup bagus ya, karena dia memang jenis tanaman yang cukup cepat berkembang sehingga dia lebih dulu. Bisa jadi ketika tanaman cabai ini kita panen, tanaman pisang pun juga bisa kita panen dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, ini tanaman salaknya ini terlihat cukup subur. Dan ini beberapa dari tanaman salak ini ada yang mati ya kemarin ya, karena ini lahannya ini cukup kering. Nah, coba kalau lihat ke sebelah sini ya. Nah, ini kita lakukan perawatan ya, berupa ini pembersihan gulma dengan cara kita balik ya. Nah, kita perhatikan ini cukup kering sekali ya tanahnya, karena ini sudah beberapa hari ini jarang sekali hujan. Bahkan beberapa minggu kemarin tidak hujan, dan kemarin itu hujan malam cuman gerimis agak deras, tapi belum begitu
terasa ya, masih kering ini. Nah, di sebelah sini nih sangat kering sekali, sehingga pada ini hidup ini salaknya, tapi lajur sebelah sini banyak yang mati dan sebelah sana juga hidup. Nah, sebelah sini malah mati semua ini. Nah, kita perlihatkan ya, ini sebelah ini mati semua tanaman salaknya. Nah, sebelah sini ini ada yang hidup, di sebelah sini ada mati. Nah, itu adalah pohon apokat ya. Ini adalah pohon apokat. Ini juga ada tumpang sari apokatnya ya. Sebelah sana tadi ada, nah itu ada pohon durian, itu ada pohon pisang, dan beberapa meter kemudian itu ada pohon durian lagi. Dan sebelah sini kita perlihatkan ya, itu ada pohon alpokat. Nah, ini dia. Jadi ini tumpang sarinya. Ada pohon alpokat, ada pohon durian, dan ada pohon salak. Sedangkan tumpang gilirnya itu ada pohon ini cabai, dan ada pohon pisang di sana juga ada, dan itu juga ada pohon durian yang sudah cukup besar. Itu kita tanam sudah cukup lama itu. Nah, diharapkan besok itu pohon duriannya dia bercabang di atas pohon salak ya, seperti itu ya. Jadi ini kan pohon salak ya, diharapkan pohon salak yang kecil-kecil ini nanti akan tinggi besar seperti ini, dan pohon alpokat ini dan pohon durian yang tadi itu diharapkan bisa tinggi seperti ini, dan dia bisa bercabang di atas pohon salak ya. Nah, seperti pohon petai itu. Nah, pohon petai itu juga milik kita ini. Ini sudah saya tanam pada saat tanam pohon salak yang ini dulu. Nah, seperti itu. Kita bawahnya itu kita petik buah salak, di atasnya kita bisa panen petai dan juga durian, dan insya Allah besok juga bisa kita panen pohon alpokat. Nah, ini pohon alpokatnya, coba ya kita zoom. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah cukup subur ya pohon alpokatnya. Nah, ini untuk pohon cabenya. Ini kita review sedikit ya. Tanaman cabai ini kita tanam hampir 1 bulan. Nah, ini sampingnya, ini pohon salak ini yang masih bertahan karena keringnya cuacanya. Karena sebenarnya baiknya menanam pohon salak itu di awal musim penghujan. Jadi ketika awal musim penghujan, hujan pertama itu kita tanam pohon salak, dan berikutnya dia akan terkena hujan ataupun air hujan dengan cuaca yang bagus hingga dia bisa menyesuaikan dengan lahannya. Tapi ini kemarin nanamnya kurang pas ya waktunya, jadi banyak yang mati. Ini segini mati pohon salaknya, segini mati. Sebelah sana yang agak lembab itu hidup ya. Ini dia pohon cabenya kita. Kenapa kita tanam di tengah bedengan? Yang pertama, ini memang sistem tumpang sari dan tumpang gilir, sehingga tempat juga menyesuaikan agar tidak saling mengganggu, terutama saat perawatan ya. Karena ketika kita tanam di samping kanan kiri, dia akan cenderung rimbun ke tengah. Namun di tengah kan ada pohon salak, sehingga bisa mengganggu kita dalam merawat. Ada juga pohon alpokat, sehingga kita bisa terganggu dalam perawatannya kalau kita tanam dua kanan kiri seperti biasanya. Jadi ini cukup satu saja agar kita tetap enak dalam berjalan di tengah-tengah jalur ini. Nah, ini untuk tanamannya ini, kenapa mulsanya ini banyak sekali lubang dan banyak sekali yang sobek-sobek ya. Karena ini adalah tanaman yang kita tanam di lahan bekas tanaman sebelumnya ya. Kalau rekan-rekan lihat ini, nah ini coba kita perlihatkan dari dekat ya. Nah, ini banyak sekali yang sobek-sobek ini, bahkan ini sangat sobek karena ini adalah lahan bekas yang sebelumnya sudah pernah kita tanami dan kita tanami lagi ya.
Kadang kita kalau menanam cabai itu tidak sekali tanam lalu kita bongkar bedengan ataupun pundungannya ini, tapi bisa kita tanam berkali-kali ya. Sudah pernah saya bikin video juga dengan tanaman cabai sistem lahan bekas ya, itu juga cukup produktif, cukup bagus dengan pengolahan lahan dan sebagainya dengan pupuk susulan tentu saja. Nah ini coba kita perlihatkan ya, ini mulsanya udah sobek-sobek. Dulu kita tanam itu, nah kita perlihatkan ya, di posisi di sini sama sini itu kanan kiri kita kasih tanaman ya dulu ya. Nah, lalu silau ini, coba kita cari posisi yang tidak silau ya, mungkin sebelah sana. Nah ini, nah seperti ini ya, biar agak jelas. Coba, nah seperti ini. Dulu kita tanam itu di sini sama di sini, dua sisi ya, di sini sama di sini. Kenapa tidak langsung kita tanam di tengah? Karena dulu ini belum ada pohon salaknya ya. Pohon salak ini kita tanam baru beberapa waktu yang lalu. Jadi dulunya masih belum ada pohon salaknya. Jadi kita dalam perawatan masih enak. Tapi ketika salak ini sudah siap, bibitnya sudah siap dari pemetikan bibit yang kita buat sendiri. Untuk videonya ada nanti di channel YouTube Ismantoro Info, sudah saya bikinkan video dulu. Karena kan tinggal cari saja ya tentang bibit, panen bibit pohon salak ini. Nah lanjut ya, ketika ini sudah habis, jadi ini dulu kita tanam sini dan sudah habis, lalu bibitnya itu sudah siap, bibit salaknya kita tanam. Namun untuk tanaman cabai yang kedua, karena sudah ada bibit salaknya, maka kita tanam di tengah. Nah, ini dulu adalah lubang tanamnya, dan ini adalah lubang tancapan ajir ya. Kita kadang nancapkan ajir di sini ataupun juga di lubang sini. Jadi tergantung selera ya dan keadaan. Nah, ini dulu tanam di sini dan ajirnya di sini. Lalu sudah selesai masa tanamnya dan masa panennya, dan kita mulai tanam pohon salak, pohon durian, dan pohon pisang, serta ada pohon alpukat. Lalu kita tanam pohon cabai, tapi tepat di tengah-tengah bedengan seperti ini, sehingga di mulsa ini lubangnya sangat banyak sekali. Dan kemarin ini kita kasih pupuk susulan ya, jadi di tiap-tiap, karena ini kemarin tanahnya ini agak berpasir dan kesuburannya kurang ya, jadi kita kasih pupuk susulan ataupun kita tugar ya di lubang-lubang tanam ini, kita kasih pupuk organik berupa pupuk kandang dan kita masukkan ke semua lubang ya ini kemarin. Lalu kita tanam tepat di tengah-tengah bedengan yang kemarin di sini, nah kita tanamnya di tengah-tengah sini, sana dan tengah-tengahnya, bukan di dekat lubang tanam yang dulu, tapi yang agak jauhnya seperti itu. Dan ini sudah berumur hampir 1 bulan, dan ini kita kasih ajir tepat lurus di tengah-tengahnya. Ada juga yang menggunakan ajir itu agak serong ke sini dan serong ke sana ya, tapi mungkin besok ini kita kasih bantuan ajir ring ya, di sebelah sini lurus gini kita kasih tali ring memutar bedengan bagian atas ya, untuk menyangga ataupun mengontrol tepinya ya, agar ranting-ranting tepi dahan cabai itu tidak pergi kemana-mana ya, ataupun tidak roboh gitu, sehingga tertekan ataupun ada bagian penyangga pada ring ataupun tali ring ya, yaitu berupa tali yang kita putarkan melingkar seperti itu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini ya, mengenai
review singkat, saling belajar, saling berbagi ilmu dan pengalaman mengenai pertanian. Untuk lahan kali ini adalah lahan tumpang sari dan tumpang gilir yang isinya tanamannya yaitu pohon salak, pohon cabai, pohon durian, pohon apokat, dan pohon pisang. Ada berapa tadi pohonnya? Pohon cabai, pohon salak, pohon durian, pohon pisang, dan tadi ada pohon apokat. Ini pohon apokat sebelah sini sama sebelah sana. Tadi ada 5 jenis varietas tanaman yang berbeda di lahan ini ya. Bahkan di lahan yang bawah sana yang sudah kita tanami sebelumnya itu sudah ada pohon petai juga. Nah, itu contoh-contoh dari pohon salak yang pohon pisangnya masih berbuah ya. Kita lihat itu di tengah-tengah pohon salak ada menjulang tinggi daun pisang. Nah, itu masih kita panen ya, kalau kira-kira masih produktif. Tapi kalau sudah tidak produktif biasanya kita bersihkan sehingga hasil akhirnya ada pohon durian, pohon petai, dan juga pohon salak. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Dan jangan lupa juga simak video-video saya di channel YouTube Ismantoro Info. Atau nanti saya tuliskan link-linknya di deskripsi bawah ya, mengenai pertanian, khususnya mengenai cabai, salak, tumpang sari, dan sebagainya. Ya, di sebelah sana ada pohon ketela itu, tapi itu milik tetangga ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.